Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memberi penghargaan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, kita juga akan memulai tepat waktu. Ya, jam 13.30. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai akreditasi. Karena dari data awal yang saya temukan, sebagian besar di SMP Cibinong binaan saya ini hampir 50% itu habis masa akreditasinya di tahun 2021 ini. Kemudian ada juga beberapa yang akan habis masa akreditasinya di tahun 2022. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu tidak galau gitu ya, karena ada beberapa, aduh ini gimana ya Bu persiapannya kita akan akreditasi, maka hari ini saya akan memberikan sosialisasi akreditasi, apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan gitu ya, kemudian langkah-langkah seperti apa yang harus kita laksanakan terkait dengan akreditasi dengan paradigma baru. Karena memang sejak tahun 2020 akreditasi itu menggunakan paradigma baru. Tidak lagi menggunakan instrumen akreditasi seperti ketika Bapak Ibu dulu 2016 diakreditasi. Gitu ya. Jadi 2017 itu ada perubahan perubahan nilai, ya perubahan standar nilai, tetapi masih menggunakan instrumen yang sama. Jadi di 2018-2019 itu instrumennya masih sama, tetapi ada naik standar nilainya naik. Ya, kalau yang dulu itu status unggul atau sangat baik atau A itu dimulai dari 86, maka mulai dari 2018-2019 untuk mendapatkan status baik, sangat baik atau unggul itu dimulai dari nilai 91. Ya, kemudian kalau dulu untuk baik itu dimulainya dari 76 kalau tidak salah, maka sekarang untuk baik itu minimal nilainya harus 81. Kalau cukup dulu mulai dari nilai 70 itu sudah cukup, sekarang 56 itu sudah cukup, sekarang nilainya untuk cukup itu harus 71. Di bawah nilai 71, maka sekolah atau madrasah dinyatakan tidak terakreditasi. Nah, standar nilai itu tetap diberlakukan, tetapi 2020 pemerintah dalam hari ini BAN melakukan reformasi terkait dengan instrumen yang digunakan. Seperti tadi sudah lihat di tayangan, instrumen yang digunakan bukan lagi instrumen yang berdasarkan 8 standar, tetapi instrumen yang menilai, yang dilihat adalah dari 4 aspek penilaian. Ya, dari 4 aspek penilaian dan menggunakan instrumen IASP 2020. Baik Bapak Ibu, kita mulai, izinkan saya share screen. Latar belakang apa sih diadakan reformasi atau paradigma baru akreditasi ini? Baik. Ya. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Jadi bisa Bu. Oke. Jadi di 2000 mulai tahun 2020
BAN dalam ini adalah lembaga independen yang diberi tugas amanat untuk melakukan akreditasi, itu melakukan reformasi sistem akreditasi. Nah, pertanyaannya, mengapa ya BAN kok mengadakan reformasi sistem akreditasi sekolah yang dulu berbasis dokumen menjadi berbasis performance? Ini alasannya. Ya. Yang pertama adalah wujud dari introspeksi. Karena akreditasi itu sudah 20 tahun terimplementasikan. Kemudian yang kedua, sejauh mana proses akreditasi ini berkontribusi terhadap proses penjaminan mutu. Lalu yang ketiga, seperti apa? Apa benar akreditasi ini efisien dalam mendukung penjaminan mutu? Setelah dilakukan beberapa evaluasi, pemerintah menemukan beberapa permasalahan seperti ini. Yang pertama, bahwa akreditasi itu merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh eksternal. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, jadi akreditasi memang harus terus dilakukan. Namun demikian, dari perkembangan status akreditasi sekolah dari tahun ke tahun itu akreditasinya meningkat, tetapi korelasi dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional itu lemah. Ya, lemah. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah di manajemen akreditasinya. Banyak sekolah-sekolah yang belum pernah terakreditasi, ya, atau kuota untuk akreditasinya itu sangat terbatas. Itu misalnya tahun ini tidak bisa terakreditasi semua, menumpuk lagi tahun berikutnya, menumpuk lagi di tahun berikutnya, sehingga banyak sekolah-sekolah yang harusnya sudah terakreditasi belum bisa terakreditasi. Sebagai contoh, ini diberikan diberikan contoh hasil evaluasi oleh BAN. Sekolah-sekolah yang terakreditasi A atau B itu banyak. Tetapi dari nilai hasil ujian nasional pada waktu itu ketika masih ujian nasional dan capaian PISA, itu ternyata Indonesia masih ada di ranking yang terbawah. Jadi BAN menyimpulkan bahwa korelasi antara sistem akreditasi dengan mutu itu belum begitu kelihatan. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah beberapa pokok-pokok perubahannya. Yang pertama itu adalah di model manajemen akreditasinya. Kemudian yang kedua, yang diakreditasi itu bukan hanya dokumen, tetapi diukur adalah kinerjanya. Ya, kinerja atau performance-nya. Kemudian yang kedua, akreditasi. Yang ketiga, akreditasi itu adalah bagian utuh dari sistem penjaminan mutu. Selama ini setelah sekolah terakreditasi, rekomendasi yang diberikan kepada sekolah itu hanya mandek di sekolah saja. Tidak berlanjut ke pengambil kebijakan yang di atasnya. Nah, maka nanti diusahakan untuk tahun-tahun selanjutnya rekomendasi itu ya diberikan kepada sekolah, kemudian nanti terbawa ke dinas pendidikan, kemudian ke provinsi dan sebagainya. Itu yang diharapkan dari BAN seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ya, karena kuota untuk akreditasi itu dari tahun ke tahun terbatas, dan apabila itu tidak segera dilakukan, maka tunggakan-tunggakan
jumlah sekolah yang harusnya harusnya divisitasi, diakreditasi ulang, tidak terakreditasi itu jumlahnya makin banyak. Oleh karena itu, kemudian BAN melakukan apa yang dinamakan dashboard monitoring system, yaitu perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui sistem tanpa dilakukan visitasi. Reakreditasi atau akreditasi ulang itu hanya akan dilakukan berdasarkan 3 sebab. 3 sebab itu apa? Nanti kita akan bicarakan di berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, bisnis sistemnya akreditasi itu seperti ini. Sasaran utama akreditasi yang pertama itu adalah sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Itu pasti menjadi prioritas utama. Ya, prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi dan mengajukan permohonan reakreditasi. Ya, mengajukan permohonan ini maksudnya adalah sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan status akreditasinya. Misalnya dari C ke B, dari B ingin ke A, maka sekolah tersebut mengajukan permohonan reakreditasi. Apabila permohonan tersebut ternyata konsisten dengan indikator yang ditetapkan, maka sekolah tersebut akan ditetapkan menjadi sasaran akreditasi. Yang ketiga adalah sekolah-sekolah yang terakreditasi dipantau melalui Dapodiknya, melalui hasil AKM-nya kalau sekarang, kemudian dia masuk ke dalam dashboard monitoring system. Apabila di dalam dashboard monitoring BAN ini terdapat indikasi penurunan kinerja atau ada laporan masyarakat yang terverifikasi bahwa di sekolah tersebut terjadi penurunan kinerja, maka sekolah tersebut akan menjadi sasaran akreditasi. Jadi ada 1, 2, 3. Sekolah-sekolah yang tidak termasuk 3 itu tadi, maka masuknya ke sini. Maka sekolah-sekolah tersebut akan mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi secara otomatis. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk menjamin mutu, maka mulai tahun 2020 BAN menggunakan instrumen akreditasi IASP 2020 dan itu tadi menggunakan sistem monitoring sekolah terakreditasi yang disebut dashboard monitoring system. Ya, jadi masa berlaku akreditasi tetap sama 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya ternyata tahun ini tidak termasuk sekolah sasaran, gitu ya, maka dan tidak menunjukkan penurunan kinerja, maka status akreditasi itu akan diperpanjang secara otomatis, ya, secara otomatis selama 5 tahun ke depan. Dengan catatan 5 tahun ke depan itu di dalam pantauan dashboard monitoring, Bapak Ibu sekolahnya tidak ada 3 tadi. Ya, tidak ada 3 yang tadi, yaitu 1, meminta untuk akreditasi ulang karena ingin status akreditasinya lebih tinggi, atau ada laporan masyarakat yang melaporkan bahwa ada penurunan kinerja sekolah, atau dari
sistem monitoring sendiri yang menunjukkan bahwa di sekolah itu terjadi penurunan kinerja. Dengan demikian, Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu yang sekarang di tahun 2021 ini sekolahnya habis masa akreditasinya, ada yang bulan Oktober gitu ya, ada di bulan ini, silahkan ditunggu saja. Ya, silahkan ditunggu saja. Nanti kalau pada saat tanggal di sertifikat akreditasinya itu sudah habis, Bapak Ibu silahkan dibuka sispenanya. Nanti di sispenanya itu akan ada pilihan. Apakah Bapak Ibu mengajukan reakreditasi ataukah tidak. Kalau Bapak Ibu tidak ingin meningkatkan status akreditasinya atau belum ingin meningkatkan status akreditasinya, maka abaikan saja. Tidak usah diklik mengajukan akreditasi atau reakreditasi. Ya, jadi tidak usah diklik, biarkan saja gitu. Nanti akan secara otomatis kalau ternyata dilihat oleh BAN 2021 itu kuotanya ternyata Bapak Ibu kuotanya itu tidak dapat kuota dan tidak ada penurunan yang dideteksi dari sistem itu, maka akan secara otomatis status akreditasi di sekolah Bapak Ibu akan diperpanjang sampai 5 tahun ke depan. Ya, itu. Tetapi gitu ya. Tetapi seandainya ternyata kemudian nanti Bapak Ibu tiba-tiba dihubungi sekolah Bapak Ibu masuk ke dalam sekolah sasaran, maka Bapak Ibu tidak bisa menolak. Karena kalau masuk ke sekolah sasaran dan Bapak Ibu menolak untuk diakreditasi, maka sanksinya nanti statusnya akan diturunkan. Misalnya statusnya sebenarnya sudah A gitu, tapi mungkin di dalam dashboard atau ada laporan masyarakat ternyata terjadi penurunan kinerja. Kemudian sekolah Bapak Ibu menjadi sasaran akreditasi. Nah, setelah diumumkan, disampaikan, sekolah Bapak Ibu menjadi sasaran akreditasi. Waduh, belum siap, misalnya gitu ya. Akhirnya dianya nggak Ibu isi, terus kemudian tidak mengajukan, belum siap, saya tidak mau diakreditasi. Nah, itu yang berbahaya. Ya, jadi silahkan ditunggu. Dari mana taunya? Nanti sekolah-sekolah yang masuk ke dalam sasaran akreditasi melalui BAN provinsi akan menginformasikan kepada Ketua Koordinasi Pelaksana Akreditasi Kabupaten dari KPA Kabupaten nanti akan menyampaikan ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran akreditasi. Jadi selama Bapak Ibu sekolahnya belum menjadi sasaran akreditasi sampai saat ini, Bapak Ibu tunggu saja. Ya, tidak usah, waduh nanti gimana, tidak usah. Tunggu saja gitu. Kalau ternyata sampai akhir Desember ternyata 2021 ini Bapak Ibu tidak termasuk sekolah sasaran, ya insya Allah nanti akan langsung diperpanjang status akreditasinya. Namun demikian, sebagai pengawas pembina, saya juga mengharapkan Bapak Ibu untuk tetap mempersiapkan diri. Karena sebenarnya rohnya akreditasi itu kan hanya pas penilaiannya. Tapi yang kita kerjakan sehari-hari itulah yang sebenarnya menentukan mutu dari sekolah kita. Oke. Sebelum saya sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, silahkan yang mau bertanya. Monggo, silahkan raise hand-nya terlebih dahulu. Tidak ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bu, dari Cipta Cendekia. Silakan Bu Rista.
Iya, maaf saya dalam perjalanan jadi nggak bisa on kamera. Oke, Jadi begini, boleh. saya ingin bertanya tentang sekolah saya kan waktu yang 2021 awal ya, awal tahun ajaran itu kan namanya tercantum. Hanya saja di situ kan masuk ke dalam kelompok yang belum terakreditasi. Setelah saya konfirmasi kan kemudian tidak terdata lagi tuh, Bu. Nah, sejak itu kan tidak ada berita apakah status kami itu sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, yang habis di 2021 atau bagaimana, Bu? Ya. Kemarin saya sudah Bu, koordinasi dengan Ketua KPA Kabupaten Bogor. Bu, sekolah yang ini seperti apa? Karena dulu kan masuk ke sekolah yang mau diakreditasi karena belum terakreditasi, padahal kenyataannya sudah diakreditasi, gitu ya. Apakah ini nanti akan dilanjutkan ke sekolah sasaran berikutnya? Ternyata jawaban beliau, ditunggu saja, tidak usah risau. Kalau misalnya sampai akhir nanti ternyata tidak termasuk sekolah sasaran, ya sudah, berarti nanti insya Allah akan diperpanjang, gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi selama tidak ada pemberitahuan bahwa sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah sasaran akreditasi, Bapak Ibu tidak usah bertanya-tanya. Kecuali kalau Bapak Ibu tadi ingin dari B pengen ke A gitu ya, boleh nanti mengajukan reakreditasi. Oke? Cukup? Iya, jelas Ibu. Terima kasih. Cukup, Ibu. Oke. Bu Sarti, dipersilahkan. Ya, mohon maaf Bu, nyambung tadi dari Bu Rista, kalau misalnya kita kan misalnya udah waktunya, secara perhitungan udah waktunya untuk perpanjangan dan kemudian tidak ada informasi apapun, berarti kan secara otomatis. Nah, kita pahamnya bahwa itu kan tetap saja mungkin ya kita agak risau juga gitu kan. Taunya bahwa itu kita diperpanjang secara otomatis, bagaimana Bu? Ya. Nanti Bapak Ibu silahkan buka Sispenanya, masuk menggunakan NPSN. Nanti di situ akan ada pilihan apakah Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi, reakreditasi atau tidak. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ingin meningkatkan status akreditasi, biarkan saja. Jadi jangan diklik. Reakreditasinya jangan diklik gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tidak mengeklik, nah tunggu nanti akan ada pengumuman dari BAN bagi sekolah-sekolah yang habis masa akreditasinya tapi tidak divisitasi, tidak diakreditasi ulang, silahkan sertifikat perpanjangannya sudah bisa diunduh. Misalnya itu berarti silahkan langsung diunduh. Jadi menunggu informasi dari BAN ya Bu Sarti ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Iwan, dipersilahkan. Halo Pak Iwan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pak Iwan angkat tangan bukan? Ya, silahkan Iya, Pak betul Iwan. Bu. Iya. Bentar Bu, saya harus cari posisi dulu. Ya, Ibu, sebenarnya ini kabar gembira ya bagi kita. Kabar gembira bagi kita karena tidak perlu akreditasi kembali selama mutunya masih sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya, Bu, tadi saya tidak maksimal mengikuti kegiatan ini. Pertanyaan saya itu adalah indikator bahwa sekolah itu menurun kualitasnya yang terpantau dalam dashboard monitoring itu apa saja ya Bu ya? Apakah hanya dilihat dari sisi AKM-nya saja, jumlah siswa atau yang lain-lain? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, selama ini ya dari dashboard monitoring system itu yang akan dilihat apakah sekolah mengalami penurunan atau tidak itu adalah dipantau dari Dapodiknya Pak. Ya, dipantau dari Dapodiknya karena sistem akreditasi dilingkan dengan Dapodiknya. Ya, mungkin salah satu indikator bahwa sekolah itu mengalami penurunan prestasi mungkin tadi satu
jumlah siswanya menurun drastis. Ya. Itu berarti, wah ini berarti kepercayaan masyarakatnya sudah mulai turun. Terus yang kedua, itu adalah dari penilaian di AKM, survei lingkungan, dan survei karakternya. Ini sebetulnya sudah digagas dari dulu, tetapi kan kenyataannya AKM, survei lingkungan, dan survei karakter baru akan dilaksanakan gitu ya. Jadi nanti hasil AKM tahun ini itu nanti kan juga akan dilengkan ke sana. Jadi mungkin bagi sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang wih ini status akreditasinya sudah bagus, sudah unggul, tapi kok nilai AKM-nya sangat kurang gitu ya. Mungkin itu termasuk pantauan juga. Tetapi Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kuota akreditasi ini juga terbatas. Artinya bisa saja misalnya menurut Bapak Ibu, wah ini kok AKM sekolah saya pertama ini kok agak rendah gitu. Jangan-jangan nanti dianggap ini penurunan kualitas ini. Tapi kok sekolah saya nggak dimasukkan ke sasaran akreditasi ya gitu. Mungkin ya. Mungkin setelah dilihat secara nasional ternyata AKM sekolah Bapak tidak separah sekolah yang lain gitu. Ya, karena kita melihatnya secara nasional. Bahkan Ban Jawa Barat pun tidak tahu sebenarnya untuk tahun 2021 itu kita dapat kuota berapa. Yang menentukan itu adalah dari pusat, Pak. Jadi memang sejak tahun 2019 semua akreditasi itu merupakan kebijakan dari Ban Pusat dan semua dibiayai oleh APBN. Ya. Jadi kalau sebelum 2019 ya, sebelum 2019 dulu kita masih bisa pakai APBD. Contohnya dulu di Kabupaten Bogor itu misalnya nih yang harus diakreditasi dulu ya, yang harus diakreditasi 120 sekolah akreditasi ulang. Ternyata jatah atau kuota dari Ban Pusat yang pakai APBN cuma 20. Terus yang 100 sekolah itu bisa diusulkan diakreditasi tapi menggunakan APBD. Namun sejak 2019 tidak ada lagi sharing pembiayaan dengan APBD. Jadi yang menentukan semua itu adalah menggunakan APBN. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut diberlakukanlah dashboard monitoring system supaya sekolah-sekolah yang harusnya divisitasi itu tidak numpuk. Bayangkan kalau misalnya tahun ini tidak terakreditasi 20, tahun berikutnya 20, 5 tahun udah 100 sekolah ini yang ketinggalan akreditasi gitu. Nah, untuk mengatasi tersebut maka dilakukan itu tadi dashboard monitoring system. Bu Is, sinkronisasi sinkronisasi PMP dengan dashboard monitoring akreditasi seperti apa ya, Bu ya? Sampai sekarang Pak itu belum ada informasi yang fix gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sudah merasakan sekarang bahwa sekarang itu data pendidikan kita itu semuanya masuk ke dalam Dapodik. Dan untuk melakukan semua kegiatan itu semua berdasarkan di Dapodik, di datanya. Kemudian untuk guru-guru itu semuanya itu masuk ke dalam SIM PKB-nya. Jadi semua kegiatan guru dan kegiatan sekolah itu semua sekarang dilengkan, disatukan dengan Dapodik dan SIM PKB. Sementara kalau untuk PMP sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi yang fix gitu Pak. Yang fix apakah PMP itu nanti juga ngelink dengan Dapodik. Jadi ditunggu saja informasinya, insya Allah nanti saya sampaikan kalau sudah ada informasinya. Baik ya Bapak Ibu, bisa saya teruskan sedikit lagi ya. Oke.
Sekarang kita akan melihat seperti apa sih yang tadi disebutkan sebagai instrumen IASP 2020. Sebab bagaimanapun kan kita harus mempersiapkan diri gitu ya. Harus mempersiapkan diri dan tahu gitu. Karena sebagian besar Bapak Ibu dulu mengalami akreditasi, kalau sekarang sudah 5 tahun, berarti dulu akreditasinya itu menggunakan instrumen yang lama. Instrumen yang baru seperti apa sih? Gitu. Mari kita lihat. Ya. Ini adalah konsep dasar IASP 2020. Yang pertama, ya, kerangka berpikirnya itu ya dari kita dulu itu adalah akreditasi yang berdasarkan compliance atau dari data-data menuju ke yang berbasis performance-nya atau berbasis kinerja. Bukan berarti data-data itu tidak penting, data-datanya juga penting, tapi tidak lagi menjadi data primer. Di situ menjadi data sekunder. Sedangkan data primernya nanti akan digali dari dokumen, hasil observasi, wawancara, dan angket. Jadi, kalau dulu kan 8 standar ya, kurikulum yang sudah ada di Dapodik, penilaian yang sudah di Dapodik, e-rapotnya, sarpras yang terdata di Dapodiknya, kemudian biaya dan sebagainya, itu merupakan data sekunder yang akan mendukung 4 hal yang akan dinilai pada saat akreditasi nanti. Yang pertama adalah mutu lulusan. Kan bagaimanapun sekolah itu dilihat bagaimana ya mutu lulusannya. Mutu lulusan yang bagus itu pasti bisa diwujudkan apabila proses pembelajarannya bagus. Maka hal yang kedua yang akan dinilai adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran bagus tidak mungkin terjadi apabila mutu gurunya tidak oke. Maka mutu guru itu menjadi hal ketiga yang akan dilihat. Mutu gurunya tidak akan oke, prosesnya tidak akan bagus apabila manajemen sekolahnya tidak oke. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu adalah merupakan tulang punggung keberhasilan penjaminan mutu yang lewat akreditasi. Karena dengan manajemen sekolah yang baik, maka mutu gurunya akan baik, proses pembelajaran akan baik. Mutu guru yang baik, maka akan memberikan proses pembelajaran yang baik dan mutu lulusan yang baik juga. Jadi nanti tidak akan dibagi-bagi menjadi 8 standar lagi, tapi akan dilihat dari 4 hal tersebut. Ya. Jadi yang dilihat itu adalah kinerjanya, bukan administrasinya. Kemudian 4 komponen utamanya yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, penilaiannya itu tadi menggunakan telaah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Administrasinya akan dilengkan dengan sumber-sumber data yang ada di Dapodik, EMIS, dan PMP. Nah, ini Pak Iwan sebetulnya kerangkanya sudah ada di sini gitu. Namun
sampai saat ini yang nge-link ke Sispena kita itu baru Dapodik kalau yang dari dinas, dan EMIS kalau itu dari Kemenak. Nah, komponen dan subkomponen instrumennya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 35 butir. Ya, 35 butir inti. Kemudian untuk tingkat sekolah tertentu itu ada butir kekhususan. Kalau SMP, SMA itu hanya butir inti saja. Jadi kita ada 35 butir. Komponennya seperti tadi, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Mutu lulusan dilihat dari karakter siswanya, kompetensi siswanya, dan kepuasan pemangku kepentingan. Proses pembelajaran itu dilihat dari kualitas pembelajarannya, kemudian iklim belajarnya, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Mutu guru yang akan dilihat adalah kompetensi gurunya, pengembangan profesi gurunya, dan inovasi dan kreativitas. Kemudian manajemen sekolahnya yang akan dilihat adalah pencapaian visi dan misinya, kemudian kompetensi kepala sekolahnya, kemudian kepemimpinan kepala sekolahnya, budaya sekolahnya, pelibatan masyarakat, dan pengelolaan sekolah yang terdiri dari pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan guru dan tenaga pendidikan, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kesiswaan, dan pengelolaan penjaminan mutu internal. Ini yang akan Bapak Ibu hadapi nanti kalau Bapak Ibu sekolahnya diakreditasi ulang. Jadi ada 35 butir yang terdiri dari 4 komponen dan beberapa subkomponen. Nah, penilaiannya itu Bapak Ibu nanti menggunakan butir-butir tersebut, asesor akan melakukan observasi, melakukan telaah dokumen, melakukan wawancara, dan angket. Wawancaranya kepada siapa? Kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada orang tua, kepada komite sekolah, dan kepada siswa. Dari hasil observasi, telaah dokumen, wawancara, dan angket tersebut, akhirnya asesor akan melakukan triangulasi dan akhirnya bisa membuat rangkuman yang menunjukkan kesimpulan. Kira-kira sekolah tersebut ada di level berapa ya untuk masing-masing butirnya. Nah, itu secara garis besar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kita akreditasi itu sebagian besar adalah bukain dokumen gitu ya, ada tidak, kemudian berapa persen yang membuat, ini berarti berapa persen, sekarang tidak lagi. Dokumen memang ada, tetapi selain dokumen, Bapak Ibu nanti akan diwawancara. Ya, kepala sekolahnya diwawancara, kurikulumnya diwawancara, komitenya diwawancara, wakil orang tuanya diwawancara, siswanya juga diwawancara. Dengan adanya wawancara ini diharapkan penggalian datanya lebih objektif. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya mengatakan, apakah Bapak melakukan supervisi kepada guru? Oh iya Bu, saya setiap tahun melakukan supervisi. Ini dokumen supervisi saya lengkap, ini instrumennya, ini, dan seterusnya. Gitu. Tetapi ketika ditanyakan oleh guru, ya, salah satu guru, selama 1 tahun ini sudah berapa kali Bapak disupervisi? Belum pernah tuh Bu, gitu.
Kalau disupervisi dikasih tahu nggak sama kepala sekolah? Enggak, Bu. Nah, kisahnya seperti itu. Karena apa? Karena yang diwawancara guru itu ya tentu saja pertanyaannya bagaimana kita sebagai asesor menggali saja. Belum lagi kalau masih dikonfirmasikan dengan siswa. Siswa ditanya, pernah lihat tidak Bapak kepala sekolah melihat guru ngajar gitu. Misalnya seperti itu. Jadi benar-benar yang dipotret di sini adalah benar-benar performance dari sekolah. Silakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan sedikit lagi. Monggo yang mau bertanya. Terkait dengan instrumen ini. Cukup jelas ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, karena instrumen ini jumlahnya kan 35 butir. Dan masing-masing instrumen itu jelas. Misalnya instrumen 1 itu tentang kedisiplinan siswa. Oh, saya berikan contohnya saja ya, salah satu contoh instrumennya ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Saya cek dulu contoh instrumennya. Nanti biar Bapak Ibu punya gambaran ya. Punya gambaran seperti apa sih instrumen akreditasi yang akan digunakan. Oke. Baik, ini adalah contohnya. Contoh instrumennya. Belum ada ya, Bu? Ya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap butir instrumen di dalam IASP 2020 itu terdiri dari komponen, kemudian pernyataan, kemudian level dan capaian kinerja, kemudian ada petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis itu terdiri dari definisi, kemudian pembuktian kinerjanya, apakah melalui observasi, telaah dokumen, wawancara atau angket, dan kesimpulan penilaian. Contohnya adalah seperti ini. Nah, misalnya komponennya adalah mutu lulusan. Butir nomor 1 yang akan dilihat itu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ada 4 level capaian kinerja dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nomor 1 sampai nomor 4. Kalau yang nomor 1 itu disiplinnya terbatas hanya di kelas. Nomor 2 itu terbatas di sekolah. Ya. Nomor 3 itu disiplinnya sudah mendapat pengakuan dari masyarakat. Yang nomor 4 itu disiplinnya sudah membudaya. Ya, membudaya. Tinggal nanti Bapak Ibu membuktikan, sekolah saya kayaknya levelnya 4 nih. Nah, membuktikan seperti apa ya bahwa siswa-siswa kami itu menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Nah, kemudian nanti di sini ada petunjuk teknisnya, kemudian ada definisinya. Berikutnya kemudian pembuktian kinerjanya itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Misalnya melalui observasi, nanti yang akan diobservasi apanya? Yang pertama misalnya kedisiplinan waktu. Yang kedua yang akan dilihat adalah kedisiplinan berpakaian. Kemudian yang ketiga kepatuhan terhadap tata tertib sekolah atau madrasah. Bahkan kedisiplinan waktu itu indikatornya juga sudah dijelaskan di situ secara rinci. Ini asesor akan mengobservasi. Bisa saja sih kepala sekolah atau guru mengatakan,
wah di sini mah misalnya siswanya semuanya itu berpakaiannya disiplin, sudah membudaya gitu. Tapi ternyata pas dilihat, pas di situ ada pelajaran olahraga, kok ada siswa yang tidak pakai baju olahraga ya? Nah, itu kan berarti mengurangi nilai kedisiplinan berpakaian ini. Nah, kemudian selain itu tadi kan hasil observasi. Selain hasil observasi, dilakukan juga telaah dokumen. Ya, telaah dokumennya. Supaya siswa disiplin, harus ada tata tertib. Mana dokumen tata tertibnya? Gitu. Ada catatan kedisiplinan siswa tidak? Gitu. Kemudian ada catatan guru bimbingan konseling tentang pelanggaran disiplin tidak? Catatan wali kelas dan sebagainya, itu nanti akan dilihat melalui telaah dokumen. Kemudian yang ketiga, di wawancara. Siapa yang diwawancara? Ada kepala sekolah, guru, dan siswanya. Dilihat apakah jawaban kepala sekolah, guru, dan siswa itu nyambung atau tidak. Ya. Kemudian dari hasil observasi, hasil telaah dokumen, dan hasil wawancara tersebut, kemudian dibuatlah kesimpulan untuk menentukan apakah kedisiplinan di sekolah Bapak Ibu masuk ke level 1, 2, 3, atau 4. Yang tadi, yang di atas tadi. Masuk kemana ya? Level 1 kah, level 2 kah, level 3 kah, atau level 4 kah? Jadi untuk menentukan level kinerja dari masing-masing butir, dari ke-35 butir tadi, dilakukan pengamatan secara komprehensif dari hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Nah, ada satu lagi yang diambil untuk mengambil dokumen, yaitu angket. Tetapi angket itu hanya diperuntukkan bagi butir nomor 4, yaitu tentang bullying. Ya, jadi kalau untuk bullying, itu selain wawancara, kemudian telaah dokumen, observasi, siswa juga akan diberi link untuk mengisi angket terkait dengan ada tidaknya bullying di sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Dipersilahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oh Pak Iwan, silahkan Pak Iwan. Bu, sepertinya dengan pola yang sekarang ini lebih objektif ya dibandingkan dengan sistem akreditasi tahun lalu. Karena tahun lalu itu saya mendapati pertanyaan yang ambigu. Contoh begini, kedisiplinan siswa di sekolah. Poinnya poin 1, poin 2, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, nilai 4 itu persentasenya tidak dijelaskan, Bu. Sebenarnya persentasenya itu apakah lebih dari 75% siswa itu disiplin sehingga nilainya 4. Kalau nilai 3 berarti kurang dari 75. Kalau nilainya 1 berarti kurang dari 25%. Nah, itu tidak dijelaskan dan sangat membingungkan, Bu. Sehingga ya sudah, centang aja nilai ideal 4, 4, 4. Seperti itu. Nah, itu saya rasa banyak ditemui di semua sekolah ya, cukup membingungkan. Nah, dengan model yang sekarang ini kan komprehensif. Dia wawancara ada, telaah dokumen ada, dan semuanya ada. Gitu. Ya, gitu, itu Ibu, memang ya. yang diinginkan, Pak. Iya, dan sepertinya binaan Ibu Iswatun ini semuanya, hampir semuanya sepertinya diperpanjang semua, Bu, ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi saya kan nggak capek-capek ini. Iya, tapi ya betul, kita betul, tunggu sajalah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap kan kita tetap harus tahu dan tetap harus mempersiapkan diri, karena butir-butir yang ada di dalam akreditasi tersebut sebenarnya kalau kita ikuti dan kita ikutin Pak, itu pasti akan paling tidak mempertahankan budaya mutu yang sudah ada di sekolah kita, dan syukur-syukur bisa
menambah budaya mutu. Yang sudah bagus bisa dipertahankan, yang ingin lebih diperbagus lagi bisa dioptimalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, karena Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nah, dari akreditasi tahun sebelumnya, itu banyak sekolah-sekolah yang jatuh nilai akreditasinya, pusing itu di tenaga kependidikan dan Sarpras. Bu, saya nggak punya kepala TU, saya nggak punya laboran, saya nggak punya tenaga perpustakaan, sehingga nilainya di situ semua untuk tenaga kependidikan. Guru yang tersertifikasinya baru 1, Bu, dari sekian banyak siswa gitu. Ada lagi yang di tempat saya yang ngajar masih kuliah, jadi yang S1-nya belum 100%, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, masalah sarana dan prasarana. Kami hanya punya kelas doang, Bu. Lab nggak punya, lab komputer apalagi, misalnya gitu. Sehingga akhirnya nilai Sarprasnya itu rendah. Sekarang apa yang terjadi dengan itu, Bapak Ibu, di akreditasi yang sekarang? Ada yang pernah dengar informasinya tentang tenaga pendidikan dan tentang sarana dan prasarana? Apa yang akan terjadi apabila di sekolah saya Sarprasnya tidak lengkap? Saya nggak punya UKS gitu, saya nggak punya ruang BK, bagaimana ya? Bahkan dulu demi mengejar itu kadang-kadang ada sekolah-sekolah ketika mau diakreditasi itu nyewa ruang. Oh, ini dianggap saja ini sebagai kantin. Ini dianggap saja sebagai ruang BK. Terus kursi-kursi yang dari rumah dibawa ke sekolah supaya di situ ada ruang BK-nya dan sebagainya lah. Yang penting pokoknya ada gitu. Selesai akreditasi balikin lagi, jadi nggak ada lagi gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu? Apakah itu tetap diperhitungkan? Tetapi menjadi data belum dapat sekunder, Bu. bukan primer lagi, Bu. Oh, tadi ya, itu datanya data sekunder. Data sekunder, belum data primer lagi. Itu betul ya. Itu nanti akan diperhitungkan dalam nilai akreditasi, tetapi bobotnya hanya 15% saja. Ya, sedangkan hasil visitasinya itu bobotnya adalah 85%. Berarti orientasinya betul-betul ke proses pembelajaran ya Bu ya? Betul, ke kinerjanya. Ya, ke kinerjanya. Jadi sekarang lebih dihargai gitu ya. Misalnya sebenarnya sekolah ini tidak punya laboratorium IPA misalnya. Tetapi si guru tidak kekurangan akal. Saya nggak punya lab IPA, saya nggak bisa praktek mengadakan percobaan-percobaan menggunakan alat-alat yang mahal-mahal itu, misalnya itu ya. Tetapi si guru menggunakan apa yang ada di lingkungan sekitarnya untuk tetap melakukan percobaan, tetapi menggunakan alat-alat yang dimodifikasi, gitu ya. Misalnya kalau di lab kan harus punya gelas ukur, ya. Karena sekolah saya nggak punya gelas ukur, terus anak-anak suruh bawa botol susu. Kan botol susu itu ada ininya juga kan? Jadi untuk ngukur berapa liter dan berapa liter tidak pakai gelas ukur, tapi ngukurnya pakai botol susu seperti itu. Kalau misalnya ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru itu justru menambah poin karena ini menunjukkan bahwa guru itu kreatif, bisa menggunakan lingkungan untuk memaksimalkan siswa di dalam belajar. Masih penasaran Bapak Ibu? Terima kasih kalau masih penasaran ya. Nah, Bapak Ibu, karena memang berbicara tentang akreditasi itu tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, maka apabila Bapak Ibu penasaran, saya membuka kelas
ya, kelas di Google Classroom. Bapak Ibu nanti silahkan join ke Google Classroom itu. Nanti setiap hari akan saya post, ya, misalnya, oh ini tentang tadi yang sudah saya jelaskan, semua materinya akan saya masukkan ke situ. Kemudian termasuk juga instrumennya saya akan masukkan ke situ. Bapak Ibu tinggal melihat. Nanti di tengah-tengah ini mungkin 2 minggu sekali kita akan bertemu seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa bertanya hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu, waduh saya belum pernah masuk ke dalam kelas, ya silahkan. Yang masuk boleh tidak, bukan kepala sekolah, tapi saya meminta kurikulum atau kesiswaan atau guru saya, silahkan. Itu tidak terbatas hanya untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu, wah ayo apa sih, misalnya kan di situ misalnya ada komponen mutu guru. Guru yang bermutu itu yang seperti apa sih? Itu kan ada butir-butirnya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kayaknya nyuruh guru saya masuk semua deh, biar dia tahu. Oh, guru itu harus melakukan evaluasi. Oh, guru itu harus buat RPP yang kreatif dan inovatif. Oh, media pembelajaran harus bervariasi. Oh, sumber belajar itu dia menggunakan berbagai macam bentuk yang berbasis TIK maupun yang tidak berbasis TIK gitu ya. Oh, ternyata guru itu harus mau mendokumentasikan best practice-nya. Oh, guru itu harus membagi hasil best practice-nya kepada orang lain dan sebagainya. Itu di instrumen itu kalau dicermati akan Bapak Ibu temukan. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu. Nah, ini adalah ini adalah kode kelasnya. Belum ada, Bu, belum muncul. Belum muncul? Udah. Sudah kan muncul kan? Oh iya, sudah ya. Baru. Ya. Itu adalah kode kelasnya. Silahkan Bapak Ibu masuk ke Classroom, kemudian join kelas, tuliskan kode kelasnya, dan silahkan menikmati apa yang tersaji di sana. Menikmati. Nanti ada juga beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Untuk yang pertama nanti kita akan berbicara dulu tentang pendahuluan ini, kemudian nanti kita akan berbicara mengenai IPM dan IPR. Apa itu IPM atau apa itu IPR? Nanti dulu, berarti 2 minggu yang akan datang kita akan ulik itu apa IPM dan apa IPR. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang akan ditanyakan? Sudah dicatat ya? Saya stop ya, share-nya ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ini mengurangi rasa penasaran Bapak Ibu terkait persiapan akreditasi. Mudah-mudahan seperti kata Pak Iwan, wah tahun ini kayaknya sekolah binaan BUIS tidak ada yang diakreditasi, semua akan mendapatkan perpanjangan akreditasi. Amin. Tetapi semuanya tetap harus mempersiapkan diri. Ya. Cukup Bapak Ibu? Oke. Cukup, insya Allah menyusul kalau memang ada di yang ini. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah. Sebelum saya tutup Bapak Jelas, Ibu, Bu. Insyaallah sudah jelas. sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya ingin menutupnya dengan satu kata dari Bapak Ibu. Nanti akan saya sebutkan nama Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong membuat satu kalimat seperti ini. Saya kira akreditasi itu titik-titik. Ternyata titik-titik-titik. Apa?
Ya, bebas isinya. Saya kira akreditasi itu begini. Saya kira. Ternyata begini. Dah, diberi waktu 2 menit Saya kira untuk ini, untuk membuat draft. Saya kira akreditasi susah, ternyata Ntar dulu gampang. atuh sabar. Sabar. Bu. Tunggu kode, Belum, Pak. nanti ditunjuk satu persatu. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang ya, Mikir hanya dulu, satu mikir kalimat. dulu, Pak Iwan. Saya kira akreditasi itu begini, ternyata begitu. Nanti setelah itu Bapak Ibu tunjuk yang lain. Ya. Misalnya Bu Sarti saya tunjuk, nanti Bu Sarti, Bu Rista selesai langsung siapa? Gitu ya? Oke. Siap Bapak Ibu? Kita Siap, mulai. Belum kepikiran. Kita mulai. Dari siapa ini ya? Dari Dari Pak saya, Agus Triyono. Oh, bagus. Pak Agus. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Agus. Ya. Saya kira akreditasi itu ribet. Ternyata bikin mudah. Oh, ternyata mudah gitu ya Pak ya. Oke, thank you Pak Agus. Sok, Pak Agus sekarang pilih yang ada di layar siapa? Saya pilih siapa ya? Bu Sulista Marwati. Ya, silahkan Bu Sulis. Saya pikir akreditasi itu memang penting. Putus nyambung Bu. Nggak jelas, Bu. Ya, ulangi. Saya pikir akreditasi itu penting dan ternyata memang penting. Oke, silakan Bu Sulis. Siapa? Aku. Siapa Bu? Bu Rista. Oh, Bu Rista. Oke. Saya kira akreditasi itu merepotkan. Ternyata bikin penasaran. Oke, silakan Bu Risa. Bu Sarti. Bu Rista, saya kira akreditasi itu hanya formalitas. Ternyata sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Ayo, Bu Sarti pilih. Pak Iwan deh. Oke. Saya kira akreditasi itu pedes, ternyata manis. Sabar kan, Pak? Silakan Pak Iwan pilih yang lain. Saya pilih Pak Adi, Pak Supri. Pak Supri, ayo Pak Supri. Oh, kayaknya lagi ke kamar mandi ini Pak Supri ini. Baik. Ganti Pak. Saya ganti Bu Yeni, Pak. Oh, Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Suaranya nggak ada Bu Yeni. Lagi Bu. Volumenya mungkin Bu Yeni. Sepertinya beliau sedang ngopi Bu. Karena siang-siang biasanya Enggak, ngantuk. itu Pak. Dia lagi nyari-nyari kok kenapa nggak terdengar suaranya gitu. Oh. Oh, kata Bu Yeni ternyata nggak dengar, jadi Bu Yeni menulis di chat. Saya kira akreditasi itu liar, ternyata asyik katanya. Wah, mantap. Silakan pilih yang lain. Pilih yang lain Bu Yeni. Siapa setelah Bu Yeni? Pak Ari. Pak Ari,
Adakah Pak Ari? Silahkan Pak Ari. Saya mewakili Pak Ari, Pak. Bu. Ya, boleh. Bu Wahyu. Ya. Saya kira akreditasi itu sulit, ternyata mudah, hampir sama sih. Oke, siap. Pilih yang lain, Bu. Yang belum dipilih, Bu. Ibu Asti Yuni. Oke, silahkan Bu Asti. Berarti dia sama Ibu ya? Iya, Bu. Menurut saya kira, Bu. Oh iya benar, salah Bu. Saya kira, Bu. Saya nyontek dulu Bu, ini punten. Saya kira akreditasi itu ribet. Terus kayaknya harus mempersiapkan dokumen-dokumen, tapi ternyata sedikit penasaran. Oh, dia penasaran. Oke. Stop. Monggo Bu Asti, pilih siapa? Sebentar Ibu. Pak siapanya? Pak Hamka. Pak Hamka. Halo Pak Hamka. Ada Pak Hamka? Oh, Pak Hamka kayaknya lagi ini Bu. Lagi persiapan sholat asar. Iya benar. Ganti Bu ya berarti. Ganti Bu Husnul Khotimah boleh? Bu Husnul. Ya, silakan Bu Husnul. Suaranya nggak kedengeran, dibuka dulu mic-nya kayaknya Bu Husnul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira akreditasi luar biasa, ternyata membuat saya biasa di luar. Oh. Yang diakreditasi apa itu? Kok biasa di luar? Sok, silakan pilih Bu Husnul. Masih ada Bu Rasihah? Masih ya, ada Ibu Bu Safa? Silakan. Ibu Rasihah. Ibu Rasihah. Ayo buka mic-nya, Bu. Ya, sudah. Ibu Rasihah. Iya, Bu Rasihah, silahkan dibuka mic-nya. Saya kira akreditasi itu sulit, ternyata memang rumit. Ternyata memang rumit. Oke, siap. Silahkan Bu Rasihah, pilih yang lain. Siapa yang belum? Ada Bu Safa, Bu Vera. Bu Vera boleh? Bu Vera, are you there, Bu Vera? Siap, Bu. Siap, ayo Bu Vera. Ya, saya kira akreditasi itu ribet, ternyata memang cukup menantang. Gitu. Wah, menantang ya Bu ya. Enggak ribet tapi menantang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kali ini cukup membuat Bapak Ibu tertantang, kata Vera tadi ya, tertantang sehingga Bapak Ibu mau belajar. Karena pada dasarnya sebenarnya inti dari akreditasi itu bukan nilainya yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita tetap mempertahankan mutu dari sekolah kita. Ya, mempertahankan mutu dari proses pembelajaran, bagaimana kita mempertahankan mutu guru dan manajemen sekolah sehingga mutu lulusan akan senantiasa bisa dipertahankan dan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat meneruskan aktivitasnya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Ibu yang kameranya dimatikan, dibuka dulu, kita foto bersama dulu ya. Kameranya di dulu. Kameranya dibuka dulu semuanya yang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa sih. Bu Safa bisa dibuka. Pak Saryanto. Sudah saya buka, Bu. Kendala teknis, Bu.
Oh, kendala teknis. Oke, siap. Pak Ari? Iya, Bu, sama. Oh, oke, siap. Kayaknya kendala deh, Bu. Mohon maaf. Oke deh. Saya ambil ini ya. Berikan senyum yang paling manis, Bapak Ibu. Ya. Ya, mau pakai gaya apa? Berubah gaya? Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya siang ini. Ketemu lagi nanti dikabarin. Mudah-mudahan 2 minggu lagi Bapak Ibu sudah mulai melihat. Ya, jangan tergesa-gesa, yang akan saya posting tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat semuanya. Iya, tetap sehat semuanya Bapak Ibu. Silahkan. Izin pamit Ibu. Monggo, silahkan.